gue nengok kanan kiri, baru deh gue sadar kalau dia manggil di depan pintunya dia. Nanti kita chattingan di WA aja ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi ternyata yang gue kira malaikat nyimpen wajah iblis di balik senyum manisnya. Gue punya cerita. Video ini akan mengandung konten tentang pengalaman kekerasan seksual dan isu kesehatan mental yang dapat memicu trauma atau respon emosional tertentu. Tidak disarankan untuk anak-anak atau individu di bawah umur. Harap tonton dengan tanggung jawab pribadi. Dulu gue mikir, orang baik itu bisa dipercaya, apalagi tetangga yang kelihatan peduli banget sama keluarga gue. Dalam kondisi apapun keluarga gue, dari bantuin pas adik gue sakit, bantu rawat bokap gue, bahkan pas bokap meninggal, dia berdiri paling depan. Seakan-akan dia pahlawan buat keluarga gue. Nama dia harum banget di telinga semua orang. Tapi ternyata yang gue kira malaikat nyimpen wajah iblis di balik senyum manisnya. Pengen gue jambak tuh orang, Eddah. Hai, kenalin, gue Jahda. Pakai H ya, bukan pakai N. Yang bilang gue janda, gue tabuk lu ya. Umur gue sekarang 17 tahun, tapi udah punya trauma sedalam ini. Oke, gini ceritanya. Jadi, gue tuh orangnya gak enakan banget. Kalau ada orang yang baik ke gue atau keluarga gue pasti segan gitu sama orangnya. FYI, gue ini 4 bersaudara. Anak pertama itu abang gue anak kedua, yang ketiga cewek, dan si bungsu cowok. Nah, jadi ada tetangga gue ini baru nikah dan pindah di dekat rumah gue sejak gue kelas 1 SMP. Karena mereka baru pindahan, mereka adain syukuran di rumahnya dan ngundang tetangga-tetangganya di gang rumah gue. Dan keluarganya ini emang sering bagiin makanan juga. Gue bakal ceritain kebaikan keluarganya sama keluarga gue dulu ya. Jadi, dulu pas gue kelas 3 SMP, adek gue yang cewek ini kan kena usus buntu tuh. Jadi dia harus menjalani operasi di rumah sakit. Nah, setelah adek gue selesai operasi dan udah dibolehin balik ke rumah, jahitan di perutnya kan harus diperhatiin lagi kan. Nah, kebetulan tetangga gue ini kerja di dinas kesehatan. Jadi ortu gue minta tolong dia buat ngerawat jahitannya adek gue. Nah, pas adek gue udah sembuh, ortu gue mau bayarin jasanya kan. Terus dia nolak, katanya ikhlas kok bantuin. Nah, ya udah tuh, kita berterima kasih dan sesekali ngasih makanan balik. Terus nih, waktu abang gue hitanan juga, yang nyunat itu dia. Karena kan biar deket aja gitu. Terus pas bokap gue sakit asam urat yang parah, kakinya tuh sampai pecah-pecah dan luka gitu. Yang rawat juga dia. Bener-bener dia tuh baik banget sama keluarga gue. Dan bokap gue meninggal karena sakitnya itu. Dan tetangga gue yang satu ini banyak bantu di rumah gue. Nama dia bener-bener baik banget di keluarga besar gue, termasuk tetangga yang lain. FYI, pas bulan Mei kemarin, posisinya gue udah tamat SMA. Dan abang gue udah ngerantau ke Jakarta. Ibu gue seorang guru. Setiap pagi, adik-adik gue sekolah. Jadi gue sering sendirian di rumah. Jadi gue jelasin layout lingkungan di rumah gue ya. Di gang rumah gue, jalannya tuh gak begitu besar. Lewatnya cuma bisa dilewatin satu mobil. Rumah gue sama tetangga yang baik ini berseberangan. Dan tiap gue buka pintu depan, itu langsung kelihatan rumah dia. Ceritanya waktu itu jam 8 pagi. Gue ngejemur pakaian di depan rumah. Di situ dia ada di pagar rumahnya, ngeliatin ke arah gue. Dan dia sambil ngerjain sesuatu gitu. Kadang dia keluar nyapu atau buang sampah. Dan kayak curi-curi pandang ke gue. Ya karena gue anaknya sopan, apalagi ke tetangga kan. Ya gue senyumin aja sambil nyapa, "Om," gitu. Nah, abis nyuci, gue masuk rumah mau siap-siap pergi belanja sayur ke pasar. Tiba-tiba ada paman gue datang buat ngambil barang di belakang rumah gue. Sebelum gue jalan, pasti kan ngelewatin depan rumah tetangga gue ini. Si om ini manggil gue. Awalnya gue gak denger, karena dia manggilnya kayak bisik-bisik tetangga. Jah, kayak jada gitu. Pas gue nengok kanan kiri, baru deh gue sadar kalau dia manggil di depan pintunya dia. Ya gue kaget. Hah, kenapa om? Terus dia manggil dan tangannya melambai-lambai bilang, "Sini." Ya gue gak masalah dan mikir mungkin ada sesuatu yang penting kali ya. Gue deketin tuh sampai ke pintu pagarnya dia. "Iya, kenapa om?" Terus dia nunjuk-nunjuk belakang rumah gue, terus bilang, "Ada abang itu, masuk aja sini." Lah, gue mikir, emang serahasia apa sih sampai gak boleh kedengeran sama paman gue?
Jadi dia masuk ke dalam rumahnya dan nyuruh gue masuk juga. Gue yang masih positive thinking ya lempeng aja, nggak ada pikiran aneh-aneh. Orang citra dia baik di keluarga gue kan, ya gue percaya aja kayak paman sendiri. Pas gue udah masuk di ruang tamu, dia sembunyi di balik pintu dong. Gue heran nih orang kenapa dah, mau main petak umpet, apa lagi bikin video klip lagu India sih? Terus dia sambil ngintip-ngintip keluar rumah, kayak mastiin gak ada orang. Gerak-geriknya dia kayak ketakutan gitu. Sambil gemetar dia ngomong ke gue, "Om boleh minta nomor HP-nya nggak?" Ya gue jawab, "Nomor siapa om? Nomor ibu ya?" Terus dia bilang, "Enggak, nomor WA kamu." Ya di situ gue biasa aja dan positive thinking. Jadi gue kasih nomor gue. Pas gue mau pamit, dia pegang pipi gue dan elus-elus. Terus dia cium kening gue, terus lanjut ke pipi gue, Cok. Najis banget. Di situ gue shock banget, tapi masih positive thinking dan mikir mungkin dia cium gue karena gue anak yatim kali ya. Terus gue diem aja kan. Dia ngeliatin gue sambil bilang, "Mau kemana?" Gue jawab, "Mau beli sayur ke depan." Terus dia bilang gini, "Nanti kita chattingan di WA aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa." Gue kaget terus nanya, "Emang kenapa om?" Dia bilang, "Jangan bilang siapa-siapa ya, apalagi ke ibu. Om gak enak soalnya." Lah bejir, kalau gak niat apa-apa, kenapa ngomong lu begitu anjir? Sumpah di situ gue mulai takut, gemeteran, karena posisinya kan kita berdua di rumah dia. Terus dia bentangin tangan sambil ngomong, "Om boleh peluk gak?" Mana alisnya naik-naik lagi, kayak seorang lagi birahi. Di situ gue bener-bener udah gak bisa positive thinking lagi, dan gue peluk badan gue sendiri dan bilang, Om, jangan om." Terus dia bilang, "Ya udah salim aja." Terus habis salim gue langsung kabur. Sumpah gue deg-degan keringet dingin, kaki gue lemes banget, gak sanggup jalan. Akhirnya gue paksain tuh dan lanjut mau ke pasar. Sepanjang jalan gue kepikiran terus sama muka cabulnya. Rasanya pengen gue timpuk pakai duren sama pohon-pohonnya. Dah tuh, abis belanja gue pulang dan telepon siapapun yang bisa nemenin gue. Ternyata nggak ada yang bisa. Untungnya keluarga besar gue lagi ngadain acara gitu di rumahnya. Jadi gue kesana buat bantu-bantu. Dan ibu gue abis pulang ajar langsung ke rumah saudara gue. Awalnya gue takut buat cerita, tapi gue beraniin diri buat cerita dan terbuka sama ibu gue. Gue cerita sambil nangis-nangis karena trauma. Ibu gue shock pas denger pelakunya, karena nama itu orang baik kan di keluarga gue, udah kayak Mimi Peri. Jadi ibu gue nyuruh ceritain itu juga ke keluarga yang lainnya buat cari solusi. Ada yang bilang kalau itu harus diperingatin, ada juga yang bilang kalau nggak usah diperpanjang. Jadi gue milih untuk tidak perpanjang masalah itu dan ngeblokir kontaknya. Sejak itu gue nggak pernah mau nyapa. Dan gue pun denger cerita, waktu tetangga gue sebelah rumahnya belum pindah, kan ada gadis di rumah itu. Dan dia juga pernah digodain sama tuh orang. Terus pernah ada saudara cewek gue lagi main, kena catcalling sama dia. Anjir, gue baru tahu. Sumpah gue gak nyangka orang sebaik itu ternyata bisa ngelakuin hal yang kayak gitu. Mungkin karena ayah gue udah meninggal dan kakak gue ngerantau, dan gak ada sosok laki-laki di rumah ini. Jadi gak ada yang jagain gue di rumah, yang ngebuat dia seberani itu. Dia juga masih punya istri dan 2 anaknya cewek pula. Emang dia gak mikir kalau kejadian itu menimpa anaknya gimana coba? Amit-amit dah. Dan sekarang gue udah ngerantau dan jauh dari orang itu. Tapi gue ingetin Ade sama tetangga cewek buat jaga jarak sama dia. Pesen gue, jangan terlalu percaya sama orang lain walaupun dia orang paling baik yang lo kenal. Apalagi laki-laki, pasti ada maunya deh. Kita sebagai cewek harus bisa jaga diri dari musang birahi dan jangan terlalu positive thinking ya guys. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin adrenalin kayak gini. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya. Dah.